Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, rahmatullah. Tidak lupa mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur panjang dan sehat dan apapun. Mudah-mudahan Allah dapat mensyukuri nikmat tersebut dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu selalu awamillah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Satu antaranya kita melaksanakan perintahnya pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, dosa-dosa juga orang. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Shadaqallahul azim. Lantaran menyimak kisah Nabiullah Isa alaihissalam, maka berikut ini kita akan menyimak kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wadhkur fil kitabi, wadhkur lakum tuturo sira Muhammad fil kitab ing dalam kitab Quran Ibrahim apa sapa disebut Ibrahim Ibrahim. Innahu satune Nabi Ibrahim karena sedikit itu termasuk sing banget beneré Nabi yang terjadi Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, Nabi Ibrahim ini putra dari orang yang namanya Azar. Azar ini adalah orang yang menjadi tukang membuat patung atau berhala yang disembah oleh masyarakat pada saat itu di bawah kerajaan rajanya Raja Namrud. Nah, ini kadang-kadang kita sampai berpikir ya, wong musyrik, wong kafir punya anak Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Apa namanya Ibrahim, yang kita sebut Nabi Ibrahim. Kemudian seorang Nabi memiliki putra yang kafir. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam punya putra Kan'an. Kemudian ada yang bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Antara lain Nabi Ibrahim ini anaknya Nabi Iska dan Nabi Ismail. Berikut berkawal. Ada sing anak bapak orang Nabi, orang Rasul, anaknya juga orang Nabi, orang Rasul siapa? Ya kita sekalian. Nah, itu macam-macam kriteria orang dilihat dari sisi laut atau keturunan. Nah, Nabi Ibrahim ini pada saat kecil itu ikut orang tuanya yang namanya Azar, tapi insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kisahnya? Nah,
karena bapaknya ini tukang membuat patung sekaligus tempat orang yang membuat menjual patung berhala. Maka Nabi Ibrahim itu dia disuruh oleh ayahnya untuk menjual patung ini, berhala ini, yang menjadi sesembahan daripada orang-orang pada saat itu. Nabi Ibrahim mau karena harus dulu balik dia sekalipun orang tuanya itu orang tua yang kafir tidak ada. Tapi ketika anaknya itu bukan itu tubuh ini patung yang bagus buat saya beli enggak. Tapi yang di ucapkan sonamun laya dulu walayam fahu, sonamun walaya dulu walayam fahu. Artinya kok berhala patung sing ora ono manfaate ora ono gunane lah ya. Kira-kira wong ki nek dodolan kok ayo ora. Padahal kalau wong jenenge jualan salak dengan jualan sempet bareng itu ngapain? Nek tahu pripun? Tukang salak, Pak, salak. Sing ribet sempet ya tekan dindi orang payu salake sempet lah. Kira-kira ya ibaratnya anaknya hampir semacam wong dodolan kok ini berhala orang manfaatnya orang gunane ya. Karena dodolan jeruk kecut ya orang tahu lah ya kira-kira. Tapi karena kalau nanti tidak berbuat macam itu maka kesindikan daripada Nabi Ibrahim ini akan tercemar kalau mengakui bahwa patung itu menjadi Tuhan, sebab kan akhirnya beliaunya menjadi termasuk orang sesuai karena maksud dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekalipun di satu sisi taat berbakti kepada orang tua, di lain sisi dia bisa menjaga keimanannya. Nah ini satu hal yang patut kita contoh, orang tua itu kan memang harus dipatuhi, tapi nek perintah elek, ya langsung nah, tapi dia carikan jalan solusi bagaimana supaya ada lebih solusi. Ini antara lain salah satu bentuk berarti kita kepada orang tua. Nah ini awal daripada misalnya Ibrahim sedikit tadi mudah-mudahan ada satu tambahan ilmu buat kita sekalian sehingga kita ini menjadi orang-orang yang mau beribrah, mau mencontoh orang-orang nabi atau orang-orang yang terdahulu yang soleh dalam rangka dalam rangka untuk urusan memperbaiki diri kita. Sebab nabi itu pasti punya sifat 4 wajib, 4 moral, dan yang satu kita harus hafal sebagai orang muslim. Sifat wajib yang pertama adalah siddiq. Iman kita akan sempurna kalau kita memahami ini wajib. Siddiq adalah benar. Nabi itu pasti benar, tidak salah. Karena pas sekalipun manusia tapi dimaksud. Kemudian moralnya kidin borong. Nabi borong juga orang kare, uni wahyu, dianaknya orang bijaknya wahyu. Kemudian orang wahyu jalan, dianaknya wahyu ya. Kemudian yang berikutnya adalah amanah. Kita juga harus berusaha berbuat siddiq benar. Kemudian yang kedua amanah. Amanah adalah bisa dipercaya, apa yang diucapkan adalah benar, kalau tidak benar tidak diucapkan. Tabligh adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh apa yang dibagikan oleh Allah kepada beliau. Kita juga begitu, kita ini berkewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah siddiq amanah tabligh patona. Patona itu cerdas.
peka terhadap situasi yang dihadapi oleh kaumnya, kemudian yang hal hidup khianat kitman baladah. Sedangkan yang mubah adalah sekalipun seorang nabi, maka beliau itu ta'arudul basyariyah, terkena sifat-sifat kemanusiaan. Sekalipun nabi, ya tapi karena manusia butuh makan. Sekalipun nabi karena haus butuh minum. Sekalipun nabi karena manusia laki-laki normal butuh nikah. Dan sebagainya ini bukan nabi terus orang ikan juga, bukan nabi terus orang makan juga, tetap kena sifat-sifat umum daripada manusia. Tapi ingat bahwa Rasulullah atau nabi atau Rasulullah itu adalah orang-orang yang masuk dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian bisa sedikit atau banyak meniru sifat-sifat tadi, sidik, amanah, tabligh, bertenang, dan menghindari ikhtilaf, khianat, iman, baladah. Dan kalau Allah berikan kepada kita pimpinan, intinas siratal mustaqim, intinas siratal mustaqim, intinas siratal mustaqim, wa ladzina an'amta 'alaihim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.